Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal itu jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, boten Ibnu Hisham sing aran Muhli Labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian tiang Kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kula cerita sithik. Sampe nak ngaji tarikh jenenge apa kula sono. Lho yakin karangan iki. Umar Abdul Jabbar niku tiyang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiyang itu Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semanggen teng Kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kaya kiyak ora roh. Ini jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fiqhiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan niku indukan kitab tarikh niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Muhli Labib. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu memang luar biasa ini sinten Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskal niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang sedikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Oke bayang nopo itu jadi Nabi Adam. Umpama ke jadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nak lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang gue sujud kok jadi saksi itu iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah ra iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tau sujud ning kono, ndak tahu Gusti.
Jadi tahu maksiat yang bumimu tidak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama. Karena kalau menurut ulama, tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah. Sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa enggak? Punya. Makanya ngaji ke ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhonun faqala laha walil ardi ya tau'an aw karha qalata ataina ta'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi be langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina toy ini sekaruan nurut Gusti, orang nurut lah ya mesti kalah karo menisan nurut, orang nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Sehingga Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundurin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihimus sama wal ardu wa maka mundurin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Mbone urung ana. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasan ini. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang enggak bisa ditandingi kita bikin Khandaq. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik gak bisa menculot, panah tercepat gak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentaan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terusno kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal
Lantoro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna rihan, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa, bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kacek sekian kilo. Kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mangkel mek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal, lu mangkel dong. Wong darani ra diakal lu mangkel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih menggoncangkan aras timbang matimu, karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu titik, karena roda berdigasan, mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut bahasa Indonesia, semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, nggak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waduh terus wali, dukun gini ngawur. Nggak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berada. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman bu. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi dia ya usah daftar. Demenisin maksudnya. Tidak usah daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita. Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu hati-hati soal bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak wae maksiat. Saiki kecekel aku iki prakas-prakas. Wes saja Allah kang susuk ben wae jajal. Jadi nah,
Kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ono prahara, misalnya ono lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena sing ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu gak perso mikir. Ya sudah. Setelah 26 hari di Kepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun gak ada yang berani datang. Saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, gak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu lalang. Nabi nimbali sahabat gini. Cung, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari Khandaq pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang itu mesti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu rak dituruti sahabat. Kiai rak dituruti santri mau bingung. Kanjeng Nabi tahu rak dituruti. Betul loh, cung sapa sing gelem rene sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah cek rene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah cek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tangi. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tangi. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, dan terlalu jadi ekstremis. Setelah dipasukan orang kafir itu, wah, lupa itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jare Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambek semua Abi Sufyan. Waktu itu bener-bener kuat coba. Setelah kacau balau terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mirip, saya dulu yang mirip. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus maca berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau enggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas enggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya enggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa.
Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal, imamahnya dicandal, serbannya dicandal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari, kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tubuh serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebagai aku sholat ini itu, tidak tahu. Ben wong bodoh kowe roh sithik-sithik wong serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian ala India dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib, kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban, karena guiling-gilingan nak serban itu syarat sah, paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tabiin ya pakai semua, kita pun pakai semua. Akhirnya bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rabia itu. Jadi kayak orang Madura, orang Mekah, orang Juban ditusuk nyongkone kiai ini. Bareng bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Jadi gua anekdot tapi tenang, terus dilengno kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iki Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ono kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar tetap beda kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Nyun Sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buar sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Apa kita mikir rugi terus sahabat tuh sampai di dekotak barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasungan orang kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin mulanya ke jogeman gedeng wali sama ini reso mikir tapi para pengen kue loh mikir ekonomi tenanan ambil uripku bahagia di bahagia mereka aku reso mikir caranya bahagia yuran roh. Lho kalau nanti kita kelentik pakar metodologi sosiologi kita, Gus, teorinya apa? Jangan aku bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku sudah bisa mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan bisa mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku bisa mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali, aku bisa mikir. Kayak gelem, ra iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan iki. Beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut ummi. Ummi itu ke ibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ra krono bodoh, saking pareke pangeran. Nabi santai.
Sahabat tahu bareng Nabi sholat rong rokaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Jadi balik. Angin langsung tanda. Kalah udah. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, masalah kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi para pengira. Selesai. Malahnya Pak Arsalna alihim rihau wajuru dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial Abu Sufyan iman gara-gara gak tahu ngalah Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang loh. Itu mesti ada sesuatu dia dhisik orang bahasa ikra iso ngomong dhisik. Mesti ana kok muni gae ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung mbek pengira. Itu bedanya nah. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, Mbak. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku rasa yakin dia sih, pokoknya tak daftar. Di pas tano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna Allah rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus, wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh alam. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat kita ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur ini langsung airnya ini muncrat-muncrat juga. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam banget. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kowe nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman tuh dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Di rumah tenan. Wes paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah, pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Jika orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur.
Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus bedigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Hanya dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya menuso, kok lucu. Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang mokal kan? Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa kan? Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urun menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Loh, paham terang tuh. Tapi jadi wali orang ini daftar. Gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai iso terus begini. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sekuat. Oh, ibahmu. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas'abina idihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo nggih. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ra dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya saja. Calon nabi cek gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jare manusia orang mungkin wong watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udekne melo gawe. Wong ora melo gawe kok melo biji. Aneh gak? Nah, kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener.
Itu disebut yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu beda. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa kali malah berbahaya. Iso baleno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu galeng ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya loh. Ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya, ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja jigo tenang deh. Jigo tenang kusyuklah tatap. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten jenengan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, tidak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin, ira mungkin orang pangeran mantel. Coba gobloknya orang melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah gak mungkin pulpen didol terus bangun kesayangan ini. Orang melok duwe kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat nih WC wong seneng aja, orang terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah itu ya Allah ya malu mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu dijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini. Diminum orang siapa saja enggak. Iku ngili-ngili, karena kudure Allah itu enggak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar kondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini. Andai kan ke go krungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa krungsu itu jadi asam. Terus ngomong nang wong, "Hei krungsu iki supaya dadi wit gede." Nek wis gede dirangkul wong papate ora sedeg. Wong-wong darani mukhal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa? Itu cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Terus ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kowe nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo. Ya kok gampang kok iso disidang ngono apa? Mesti ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gamane, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe ya mesti cangkem elek musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah ngono lho Mas, paham to? Dadi Nabi ra usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudra yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran damai wae.
Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengarang makmur, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syabul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syabul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih kak. Muridnya katut. Barang tuan Ka'bah ya sudah sampai selesai, balik lagi ngarang kitab lah. Udah ngomong gini, kayak jadi cerita aku jauh. Itu sudah kan murid. Tapi karena dia walinya karena ngarang ya, karena dia jedanya itu butuh terus tawaf pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudrat Allah yang masih orisinal. Kok gak awalnya sekarang mohal, wong kok iso miber, mohal tenan. Melarat ini rantau warisan kok suka mohal keterusan tidak. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kondak itu penting dan sejarah bikin kondak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran gua coba warai strategi. Ngono maksudnya ben khas wong para kepen apa? Baru tak kenang ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua media. Jadi nggak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Pulau itu keramat tapi buat urusan langit. Saya urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas Jepun. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan. Wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Bedanya ala wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ayo keben Ben Mama Pros terkenal, nah, kacang hijau dari tentara ya keben, Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben, terus Mbak Abbas ya malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae mergo maca ayat tertentu. Lah saat kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Tengane kemadakno barang sing ora padha. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu nggak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten gitu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansa'aha awal amarah. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing. Nah, yang mau misalnya ngeten ya. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan, ra usah ngono. Nak kowe janggal ana anak tanpa bapak, kudune kowe memohalkan wujude Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja.
Inna masalah Isa inda wa ya mau kamasali Adam khalaqahu min turab. Nah Isa itu jek ana lumayane piye-piye jek ana boe lah Adam malah tanpa bapak tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya negoro kok. Negoro orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan malah. Nah, kakek iso miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampeyan. Makanya sampeyan jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati. Ya ini jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok main renang. Repot ora. Tapi apa bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang? Orang teh oksigen. Mbok engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nenggone dipendem mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga rohmu? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nandu mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dohiron, bahwa ini harus kecangkeman amanah billah tubna ilallah, pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoknya ini amanah. Karena ngono, sesuai dari wali. Paling enggak misalnya rawali kok Imam Nawawi ya bener lah, Imam itu bener. Karena tadi percaya dengan kudrahullah. Kudrahullah itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Berhubung manusia umumnya lahir kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu, terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang iso di cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu. Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rasine sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe, sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu apa kita omongi. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ora melok gawe. Kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kena apa sing ndok mbok arani mungkin, sing watu mbok arani ora mungkin. Mung padha ora isane. Bareng Allah gawe watu ngetokno pitik terus kita oh mungkin barusan saya tahu. Lah nek ngono ya ora usah kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bi khawajin dan nawa lam tarawih satu. Semoga dua terus nawa. Pada sampean terlatih napa? Terlatih iman ya, iman ya kudri Allah Ta'ala sing boten apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal wis yakin suatu saat husnul khotimah, sing duwe keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukal pun Allah ngersakno niku. Lane ten mriki ditutup wa kafawwa mu'mininal kita tetep sing menyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa?
Yo is pantes-pantes darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan makane kok gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantes mau mangan yo melok. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong topo 40 dina ora mati ngono biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo. Wa talabna lan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok ing dawane sadike nabi. Iki gawane wong wedok. Nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat. Sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Ketenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih dijak melarat iki apa-apaanan iku protes. Mulane kan diprotes tujuh tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok iku jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh critane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca Mujadilah. Sama nak cerita, ngurus itu masyaallah. Jenenge Khawlah binti Salabah wayu menarik. Bokongnya api, biar ros. Pokoknya ono bab alia-alia itu bokong. Bapak dene khat biar ros. Singkat cerita berakhir suwe no ben. Terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiperset. Mbok nek kowe ngono boyo ora. Wong hiper sebabe kan loro. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ra ayu no ya ora semangat. Wah, yo jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas ngongko ra kena. Mangkel dene kajate ora kesampean. Ora kesampean. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kadur di umi kowe wis tak haramno kaya mbokku haram tak telon. Jadi sewu adat Arab nak dihar iku fi hukmi tolak, napa dihar itu fi hukmi tolak iki muabbad. Jadi anggere wong kok dihar berarti ora dikumpuli selawase. Padahal Khawlah itu ayune mulai tergerus karena sudah agak tua. Apa ayu bolak-balik ta? Mungkin ya ayu bodine apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi safire Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Nangis sampai ngompre, itu anak nangis kan sampai ngompre. Jadi aku sak paket yo nangis sampai. Itu terus piye karepmu piye? Nampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong barang tuwa arep yo. Ini anakku tak rumat kelaparan, aku mau itu iso golek duit. Mbok rumah kowe tinggal wae pamu iso ditito wae. Kowe takok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak. Dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Khawlah itu matur Nabi bantaban Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Ya ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata bangga. Akhirnya Aus bin Sam bojone muni, "Nggih Nabi anut jenengan." Nak dihar iku hukmi tolak. Mulai kode sing wedok. Nabi wis final nak dihar padha mek tolak. Tuwana kan kita dia ngomong ini, kan juga pilih kekasih pengiran. Ada jenengan dia keputusan ngono tak lapor pengiran. Nabi siapa dilapor pengiran? Ini hukum nggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Ajaran Nabi yo susah wedok sebenarnya. Tapi cawe itu iki sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu hukum tolak.
Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Neng kamar itu nangis buat nangis sekian macam Nabi wong para pangeran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman bi Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lari Mujadilun wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah tur wong wedok sing tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa huwa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong itu, kaji Nabi dilapar. Mana pulau nang gedam bujuk pulau meneng, mereka pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun nanti awal-awal. Gak iso dilawan serai iso. Nabi dilapar. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khawlah. Ini setuwek, Khawlah wis mati, setuwek ajus sepuh. Dindekno Umar mandek. Rungokno. Nanti jam 2. Wong itu anak tua nak omongan kan gak saleh. Nanti jam 2. Pasukane Umar iki piye ya Amirul Mukminin ngrungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jari Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Pamit, Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Nuwun sangat wektu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa katur bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kau begitu takut sama orang itu? Masyhur itu. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi sab'i samawat. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar terang enggak umpama ora dhewe salat dhuwur dhewe ngomong sak entek ya tak ngomong jenenge Khawlah itu ngene jos entek lha iya kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem jak melarat gelem tapi sak usah sugih kok tetap alhamdulillah gak iki lho nek wong lanang kuat atau orang melarat, bareng juga uripe terkendali itu banyak. Wong itu ngomong, ayo bojone Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wazi. Tapi wong Nabi kasih pengen, malah ditantang. Nak kowe njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, kowe kan gak kok turuti. Nah ora kayak dirafak. Turid nangarno sira hayat dunya puripan dunya wajina dalan pese dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku namung nyenengno ingsun gumeng sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan take hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Ayo kali iku nek megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri diroren kelan tambah bahaya. Ketika Nabi, kowe iku bojone Nabi, barep futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Nek kowe njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasulahu lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayu jannata tekse swarga. Fa inna wa maqatan wa wa'ad kayaknya diana sapa wali muslinati kedhe sing apian pun nasa sira kabeh biro dadil akhirat lan ngarepno akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang gedhe. Luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ben niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoke nak ngamuk barno ae, napa barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Ora usah batasi. Pengirane tau Kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang maca Mujadalah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa?
Mujadilah ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, ya, yaitu bela-belain yang Zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak bimanzilatin tolak, artinya dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu bimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama delok tentara-tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon kok ngomong. Niku sing ngentekno nom kula, ayu kula sing ngentekno ya Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu ku wis tak kekno Dik ape megat kok penak. Pokoke ngomong ora barbar. Akhire Nabi ngrungokno. Seruwe pas tau itu wis ya. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, sisa iki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng susu tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wong wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalam muka to bojone apik bar ya. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wong wedok. Ganti dirungokno wong wedok do sungkem ning pangeran. Sujud yo ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Oh iya, Kanjeng Nabi selawat. Just tenan. Oh. Just. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya di ana sawa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minggunate sira kabeh. Kira dadil akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gedhe aljannata tegese swarga. Karena kalau suwon dia bojo dididik sederhana. Kalau saat ini ketelok kiai gede, bojo kula wis tak didik sederhana. Dia perkarane ngiling-ngilingan nek hidup kita ini menuju napa akhirat. Nah contoh ora usah se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi ngiling-ngilingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna mau akhirnya milih sapa nisaun Nabi, milih al akhirat yang akhirat. Alat dunia ngalano yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an Nabi pira-pira bojone Nabi man uti sapane wong. Iku yakti iku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh bi fahisatan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin. Ai buyinatin seden jelas nawa fahisya ya utawa anane fahisya jelas. Tutu af mengkoden tikal nawa fikiraatin yutuk af kita di ukhra nudoif dinuni klanon ma'ahu sertane ikilah yudoif lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudoif lahal adab atau nudoif lahal adab jadi kiraah wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngeten nggih bojone tokoh iku nak salah dosane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salah tokoh mesti dinut bener tokoh ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah, iku ada pedo double. Mergo kowe iku panutan, nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Misale garwane Nabi kok sosialita terus PKK macam-macam, ya dihisab, mergo kok dadi model. Oh nak ngono kudu sosialita kan repot napa? Repot. Lah tapi nak bojone sosialita ya ora pati kena adab, kan ora ono sing nganut. Kalau saya elek sosialita, aneh-aneh wae kan malah wong malah anggap. Bae walhasil intine ku nak bojone tokoh utawa tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja yang tokoh iku kudu hati-hati, mergo nak salah ya ana sing nut. Nak bener ya ana sing ngenut. Jadi iki hukume umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal ada budabo di value juga mau identikal nolah keti napa azwajun nabi. Paham ya? Apa ala ada bisiksa difaini kelawan rong ambalan apa? Kelawan rong ambalan rong dikelah nggih? Rong napa? Dikelah ai difai ada biwirina tegese dobelane siksa liyane bojone Nabi ai misalnya tegese dobel loro misalnya ana wedok
biasa kok ngrasani wong ya dosane sito. Tapi misalnya garwane Nabi kok ngrasani wong ya dosane loro. Pokoke tiap salah itu dihitung pinten? Loro. Mergo tokoh napa? Tokoh. Lha terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu double napa? Double. Wa kana misalnya itu se dobelane salah liyane bojone Nabi. Wa kana lan ana bodalika mengkono-mengkono kabeh, maksudnya kabeh itu di full ada di marroten, napa di full ada bilah napa marroten atau difen ala poling atas ya Allah itu yasiron itu gampang alam Allah. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.